Halo semua, selamat datang kembali di channel si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Dikenal perannya sebagai karakter yang selalu bermusuhan satu sama lain, membuat Tuan Crab dan Plankton pun saling bersaing bagaikan rival abadi demi menjaga harga diri mereka masing-masing dari persaingan bisnis yang mereka berdua jalani. Namun dibalik itu semua, ternyata nggak selamanya Tuan Crab dan Plankton itu saling bermusuhan loh guys. Ya karena sebenarnya ketika dahulu itu Tuan Crab dan Plankton merupakan sepasang sahabat sejati yang selalu menghabiskan waktu mereka bersama. Oleh sebab itulah tak jarang bila di sepanjang cerita dari kartun ini berlangsung, seringkali ditampilkan juga beberapa momen di mana Tuan Crab dan Plankton yang saling bekerja sama demi tercapainya tujuan mereka, dan sementara mengesampingkan rivalitas yang mereka berdua jalani. Penasaran dengan apa saja momen di mana Tuan Crab dan Plankton yang saling bekerja sama ini, serta apa penyebab dari mereka yang kenapa bisa akur untuk saling bekerja sama? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah 5 momen di mana Tuan Crab dan Plankton yang saling bekerja sama. 5. Ketika mencuri resep Kelpsack. Momen ketika mencuri resep Kelpsack yang dilakukan oleh Tuan Crab dan Plankton ini terjadi dalam episode Best Frenemies, yang dimana kala itu akibat hadirnya restoran Kelpsack di Bikini Bottom yang menjual produk minuman berupa jus rumput laut. Hal itu pun membuat Tuan Crab dan Plankton merasa tidak senang karena bisnis mereka yang telah tersaingi. Alhasil, Tuan Crab dan Plankton pun kemudian memutuskan untuk saling bekerja sama demi dapat bersaing atau bahkan sampai menghancurkan restoran Kelpsack itu sendiri. Ya contohnya saja seperti tindakan mereka yang secara diam-diam telah membeli minuman Kelpsack untuk kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui resep dari minuman tersebut, yang ternyata bahwa minuman ini memang benar-benar berbahan dasar dari jus rumput laut. Namun dibalik dari bahannya yang berbahan dasar dari jus rumput laut saja, ternyata minuman Kelpsack juga mengandung bahaya dari zat radioaktif yang ada pada minuman tersebut. Itulah sebabnya seluruh restoran Kelpsack di Bikini Bottom harus secara terpaksa ditutup izin operasinya oleh petugas kesehatan Bikini Bottom karena bahaya dari zat radioaktif ini yang dapat menyebabkan bagi seseorang yang telah meminumnya ditumbuhi bulu berwarna hijau yang sangat lebat. Makanya kan terdapat juga dialog ketika Tuan Crab dan Plankton yang ingin membeli jus ini ketika jusnya telah habis. Tindakan yang mereka ingin lakukan tersebut langsung dilarang oleh Karen karena sepertinya juga Karen telah mengetahui komposisi tersembunyi dari minuman tersebut. Hingga akhirnya upaya kerjasama yang dilakukan oleh Tuan Crab dan Plankton untuk mencuri resep Kelpsack pada episode ini pun berujung sia-sia. 4. Ketika mencuri resep Flabby Patty. Masih sama dengan kerjasama yang dilakukan oleh Tuan Crab dan Plankton untuk mencuri suatu resep dari restoran lain. Namun kali ini restoran yang menjadi target mereka itu adalah restoran bernama Flabby Patty yang juga menjual hidangan patty seperti layaknya Krusty Krab. Ya, momen ketika mencuri resep Flabby Patty yang dilakukan oleh Tuan Crab dan Plankton ini terjadi dalam episode The Other Patty, yang dimana kala itu akibat hadirnya restoran Flabby Patty di Bikini Bottom yang menjual produk makanan berupa patty, hal itu pun kemudian membuat Tuan Crab dan Plankton merasa tidak senang karena bisnis mereka yang telah tersaingi dikarenakan para pelanggan yang seharusnya makan di restoran mereka kini malah beralih ke restoran Flabby Patty. Alhasil, hal tersebut pun memunculkan niat licik Tuan Crab dan Plankton yang saling bekerja sama untuk mencuri resep patty dari restoran Flabby Patty ini. Namun ketika mereka telah berhasil mencuri formula resep rahasia dari makanan patty tersebut dari pemiliknya langsung yang identitasnya ini masih misterius, seketika Tuan Crab dan Plankton pun kembali berselisih. Dan ternyata akhirnya sang pemilik dari restoran Flabby Patty ini menunjukkan identitasnya langsung, yang ternyata ia adalah SpongeBob yang menyamar dengan sengaja membuka restoran tersebut agar dapat membuat Tuan Crab dan Plankton yang dapat akur kembali dengan mengungkapkan bahwa komposisi resep dari hidangan Flabby Patty ini terbuat dari cinta yang dapat mempersatukan sahabat. Hingga pada akhirnya upaya kerjasama yang dilakukan oleh Tuan Crab dan Plankton untuk mencuri resep Flabby Patty pada episode ini pun berujung sia-sia dikarenakan resep dari makanan tersebut yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. 3. Ketika berjualan minyak.
Tidak hanya tindakan mencuri saja yang menyatukan Tuan Crab dan Plankton untuk saling bekerja sama, tindakan lainnya seperti berjualan bersama pun dapat juga menyatukan Tuan Crab dan Plankton, walaupun tindakan yang mereka lakukan tersebut bukanlah menjual produk makanan dari restoran mereka. Ya, momen ketika berjualan minyak yang dilakukan oleh Tuan Crab dan Plankton terjadi dalam episode There Will Be Grease, yang dimana kala itu, setelah ditemukannya sumber minyak yang ada di depan Krusty Krab dan juga Chumbucket, hal tersebut pun dimanfaatkan oleh Tuan Crab dan juga Plankton untuk saling bekerja sama menjual minyak tersebut untuk dijadikan sebagai obat yang nantinya akan mereka jual. Ya, meskipun pada awalnya sempat terjadi perdebatan pendapat untuk memanfaatkan minyak tersebut oleh Tuan Crab dan juga Plankton, akan tetapi pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bekerja sama menjual minyak tersebut sebagai produk obat bernama Dr. Crabton Miracle Everything Juice. Sempat akur dan mendulang keuntungan yang sangat besar hingga membuat Tuan Crab dan Plankton pun mendadak menjadi miliarder yang kebanjiran uang akibat telah sukses menjual produk minyak obatnya ini. Namun kenyataannya, pada akhirnya usaha kerjasama yang dilakukan oleh Tuan Crab dan Plankton dalam menjual produk minyak obatnya ini pun berujung sia-sia dikarenakan produk minyak obat tersebut yang mengakibatkan efek samping bagi pemakainya. Sehingga hal itu pun membuat para pelanggan yang sudah memakai minyak tersebut seketika menjadi marah dan menginginkan uang mereka dikembalikan oleh Tuan Crab dan Plankton. Alhasil, dikarenakan kemarahan para konsumen ini yang mengamuk secara brutal, insiden tersebut pun pada akhirnya membuat Tuan Crab dan Plankton menjadi miskin kembali. Dan malahan mereka juga sampai terkubur bersama di depan tambang minyak yang ada di depan restoran mereka. Dikarenakan tanah di mana restoran mereka berdiri yang telah longsor akibat sudah terkurasnya seluruh sumber minyak yang ada di dalam sana. 2. Ketika mengalahkan Plain Crab. Jika sebelumnya kerjasama yang dilakukan oleh Tuan Crab dan Plankton selalu berkaitan dengan bisnis, seperti tindakan kriminal yang mereka lakukan dalam mencuri suatu formula resep rahasia hingga mereka yang juga sampai berjualan bersama. Nah, untuk kali ini, kerjasama yang mereka berdua lakukan justru bertujuan hanya untuk mempertahankan restoran mereka saja dari pengambilan secara paksa restoran Krusty Krab dan juga Chumbucket yang dilakukan oleh Plain Crab, yaitu suatu makhluk eksperimen gabungan dari DNA-nya Tuan Crab dan juga Plankton. Ya, momen ketika mengalahkan Plain Crab yang dilakukan oleh Tuan Crab dan Plankton terjadi dalam episode The Krusty Bucket, yang dimana kala itu setelah Plankton berhasil mengambil DNA Tuan Crab dari bulu tubuhnya dan kemudian ia pun sukses menciptakan makhluk bernama Plain Crab dari DNA Tuan Crab dan juga dirinya. Dikarenakan tindakannya ini, hal itu pun langsung disesali oleh Plankton dikarenakan Plain Crab yang seenaknya mensabotase restoran Chumbucket milik Plankton yang ditempatkan di atas restoran Krusty Krab miliknya Tuan Crab. Alhasil, hal tersebut pun memicu kemarahan Tuan Crab dan juga Plankton yang saling bekerja sama untuk mengalahkan Plain Crab. Mulai dari upaya mereka yang menjebak Plain Crab lalu memukulinya bersama, hingga mereka juga yang memblokade akses restoran The Krusty Bucket yang dialihkan ke lapak dagangan mereka, sampai pada akhirnya upaya kerjasama yang dilakukan oleh Tuan Crab dan Plankton untuk mengalahkan Plain Crab pun kemudian berhasil dengan memancing keributan yang mereka lakukan di dalam kamar mandi restoran The Krusty Bucket. Hingga atas kejadian tersebut pun seketika membuat Plain Crab merasa marah dan mengakibatkan sel DNA pada tubuh Plain Crab pun terbagi menjadi dua bagian. Lalu hal tersebut pun langsung dimanfaatkan oleh Tuan Crab dan Plankton untuk melakukan duel tinju dengan Plain Crab sampai membuat wujud dari kedua sel DNA Plain Crab ini akhirnya mencair dengan sendirinya. Lalu bisa dikatakan upaya kerjasama Tuan Crab dan Plankton akhirnya berhasil ketika dalam episode ini. 1. Ketika menciptakan resep bersama. Di antara kerjasama Tuan Crab dan Plankton yang sudah admin bahas sebelumnya, mungkin hanya kerjasama ini sajalah yang terbaik dikarenakan kerjasama yang mereka lakukan ini menjadi titik awal dari persaingan antara Tuan Crab dan Plankton yang berlangsung sampai sekarang. Ya, momen ketika menciptakan resep bersama yang dilakukan oleh Tuan Crab dan Plankton terjadi dalam episode Friend or Foe, yang dimana menceritakan tentang masa kecil Tuan Crab dan Plankton yang sudah bersahabat sedari awal mereka lahir, dan bahkan mereka juga menempuh pendidikan SD di sekolah dasar yang sama, sampai kemudian dikarenakan kombinasi pemikiran mata duitan yang dimiliki oleh Tuan Crab dan juga rasa ambisi yang dimiliki oleh Plankton, hal tersebut pun mengantarkan mereka yang saling bekerja sama mendirikan sebuah kedai makanan patty bernama Play Patty di tempat dimana kedai makanan Stinky Burger dahulu berdiri.
Tak punya bekal apapun dalam bidang kuliner yang mereka ketahui, Tuan Crab dan Plankton pun akhirnya nekat menciptakan resep lab patty-nya sendiri dengan mengikuti sebuah catatan resep yang mereka buat. Nah, barulah kerjasama yang telah mereka lakukan dalam menciptakan resep ini pada akhirnya berujung sia-sia. Pasalnya, dikarenakan adanya kesalahan ketika meracik komposisi patty yang telah mereka buat, mengakibatkan Patua Jenskin harus kehilangan nyawanya akibat mencicipi lab patty buatan Tuan Crab dan Plankton. Sehingga hal tersebut pun memicu perselisihan antara Tuan Crab dan Plankton, lalu berujung dengan bertengkarnya mereka berdua karena sudah berbeda pendapat tentang visi dan misi dalam menjalankan kedainya ini. Yang dimana visi Tuan Crab adalah menjadi kaya raya dengan menjual makanan patty, sementara visi Plankton adalah ingin menguasai dunia. Hingga pada akhirnya upaya kerjasama yang dilakukan oleh Tuan Crab dan Plankton untuk menciptakan resep bersama pun kemudian harus gagal, dikarenakan resep lab patty yang sudah mereka ciptakan tersebut pun terpaksa harus sobek menjadi dua bagian, yang dimana bagian sisi kiri dipegang oleh Plankton dan bagian sisi kanan dipegang oleh Tuan Crab. Berkat Plankton yang sudah menutup pintu dengan keras, membuat tumpukan resep yang berada di kitchen set dapur mereka pun terjatuh ke dalam wajan yang berisi daging patty. Dan ketika Tuan Crab mencicipi rasa daging patty tersebut, rasanya sangatlah enak. Nah, daging patty inilah yang menjadi cikal bakal dari resep Krabby Patty. Sementara itu, sampai saat ini Plankton masih belum bisa mengembangkan resep dari sobekan kertas bagian kiri yang ia dapatkan. Yang Plankton tahu bahwa sobekan tersebut hanyalah berisi komposisi dari pembuatan daging cam yang rasanya tidak enak. Dan kejadian dari semua insiden ini pada akhirnya menjadi awal mula di mana Plankton dan Tuan Crab yang selalu bermusuhan serta menjadi rival abadi sampai sekarang. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 momen di mana Tuan Crab dan Plankton yang saling bekerja sama. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah memberikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya guys momen di mana Tuan Crab dan Plankton yang saling bekerja sama lainnya yang materinya tidak admin masukkan dalam video ini. Mungkin nanti di next di lain kesempatan kalau semisal pembahasan tentang konten ini nantinya ramai akan admin buatkan untuk part 2-nya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag tanya SpongeBob, karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si celana kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys, sampai bertemu di video selanjutnya.